Jadi ajudan pada saat itu saya pikir penting dalam rangka untuk menjaga, menjadi protektor ketika terjadi situasi krisis, serangan terhadap saluran, serangan teror, jangan istimewa. Kocak, Mendagri Tito ngeles soal Mayor Teddy di kubu Prabowo disebut sedang melakukan penyamaran? Hahaha, koplak benar. Nah, itu pengamanan apa orang bucin? Nah, pertanyaan kedua ini, ngapain mesti pakai seragam biru kayak tim sukses, biru muda? Kamuflase. Nah itu loh, mendampinginya sampai duduk bersama para pendukungnya itu loh. Ngomong cukup di situ aja. Terus tidak dikupas, ya tidak, sang ajudan yang bernama Mayor Teddy Indrawijaya itu ikut berpakaian kayak pendukung, kayak biru-biru muda itu. Lengkap itu dengan nomor urut 2, lalu ikut bersorak bersama pendukung yang lain. Waduh ini. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal. Mendagri Tito Karnavian angkat bicara mengenai hadirnya Mayor Teddy Indrawijaya dalam acara debat pertama pemilihan presiden 2024 dengan mengenakan seragam biru seperti TKN Prabowo Gibran. Tito berpendapat bahwa kehadiran Mayor Teddy dalam acara tersebut dengan baju seperti anggota TKN adalah untuk melindungi pimpinannya, dalam hal ini Capres Prabowo. Menurut Tito, apa yang dilakukan Mayor Teddy bisa jadi merupakan bentuk penyamaran seorang ajudan saat mendampingi Prabowo di ruang tertutup seperti dalam acara debat Capres pada Selasa lalu. Mantan Kapolri ini menjelaskan bahwa fungsi seseorang ajudan bukan hanya terkait surat menyurat untuk kepentingan pribadi saja, tapi juga sebagai pelindung yang telah terlatih untuk melindungi pimpinannya dari berbagai resiko dan ancaman serangan. Potensi ancaman menurut Tito akan selalu ada. Tito mengambil contoh bagaimana kasus mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe yang tewas ketika berada di ruang publik. Tito melihat kehadiran ajudan dengan mengenakan baju senada dengan pimpinannya adalah bentuk antisipasi dan proteksi melindungi Prabowo yang bersatu sebagai menhan juga capres jika terjadi keadaan darurat. Ia juga meminta publik untuk tidak meremehkan adanya potensi ancaman ataupun serangan teror karena para pasangan calon merupakan figur yang akan menjadi pemimpin bangsa nantinya. Sebelumnya, memang sudah viral, Mayor Teddy Indrawijaya menjadi perbincangan karena hadir di barisan depan pendukung pasangan Prabowo Gibran saat acara debat pertama Capres yang digelar KPU. Selain hadir di antara para pendukung paslon nomor urut 2, Mayor Teddy juga terlihat mengenakan kemeja berwarna biru muda yang identik dengan seragam paslon Prabowo Gibran. Jika diperhatikan, cara ngeles Tito itu sangat tidak berkelas, tidak memiliki kualitas sebagai seorang mendagri. Alasan seperti itu hanya seperti alasan para ASN ketika keciduk bolos dan masih menggunakan seragam dinas, bahwa itu sebagai penyamaran. Tapi bisa jadi sih alasan itu tuh cuma sebagai sarkasme. Kalau tahu bukan sarkasme, maka baru kali ini loh penyamaran personil Kopassus sehebat Mayor Infantri Teddy Indrawijaya yang di lengan kirinya tersemat tab Ranger, lulusan terbaik US Army Infantry School di Fort Benning, Amerika, November 2019 silam, hingga menyelesaikan pendidikan United States Army Ranger School sedemikian mudah diketahui publik. Penyamaran macam apa itu? Rasanya saya ingin menyeruput jus asam sulfat dan kulit pisang plus batang singkong food estate sembari ngemil martabak sayap pesawat bekas Kemhan dan 9 pilar gedung Mahkamah Konstitusi tepat di depan hidung Presiden Jokowi. Pertanyaan selanjutnya, menyamar dalam hal apa? Dan untuk kepentingan apa? Kok nyamar malah tambah kelihatan? Apa nggak sekalian kalau nyamar itu jadi alat bantu dengar? Atau sekalian jadi vas bunga? Atau juga mikrofon sekalian? Kan pasti dipergunakan. Atau mungkin nyamar jadi belimbing sayur juga bisa. Emang aneh. Para elit itu seperti melindungi pihak tertentu dari jerat hukum yang seharusnya berlaku. Mana kenetralanmu? Kata Panglima TNI Mayor Teddy itu sedang bertugas. Kata Mendagri Pak Tito, Mayor Teddy sedang menyamar. Kata Bawaslu, Mayor Teddy tidak melanggar aturan. Tapi pada kenyataannya dalam video yang beredar, Mayor Teddy menggunakan pakaian seragam yang sama dengan paslon, memberikan simbol 2 jari tanda nomor urut 2 pasangan Prabowo Gibran. Inilah yang namanya terstruktur, sistematis, mengangkangi peraturan demi ambisi berkuasa. Bagaimana menurut Anda? Saya keliling daerah Pak Kiai Toha. Sini aman sini. Jakarta nggak ada masalah. Yang jauh-jauh ada loh yang berubah. Jadi kalau sholat maghrib
baca Al-Fatihah, waladdallin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak, sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul akhir Pak Yai, kan gini Pak Yai. Tahiyatul akhir kan gini. Sekarang banyak gini Pak. Banyak gini. Itu Pak, teman-teman begitu Pak. Saking apa itu ya. Gitu. Ya Pak Yai ya. Denny Siregar ngeri, ketumpan Zulhas jadikan doa sholat sebagai candaan, itu pelecehan agama. Jangan pilih politisi yang politisasi agama. Ini adalah efek dari ketika agama diseret paksa ke ruang-ruang politik. Ketika dia mengalami ketidaknyamanan di suatu negara karena dia tidak bisa menghegemoni ruang-ruang politik di sana, lalu timbullah berbagai aksi-aksi kekerasan. Artinya kelompok-kelompok teror ini selalu menunggangi agama dengan pemeluk terbesar di negara itu. Ya otomatis kalau di Indonesia karena agama terbesarnya Islam ya, pasti kelompok-kelompok teror menunggangi Islam dan yang ditangkap itu pasti mengaku Islam semua. Makanya siapapun capresnya akan saya lawan kalau dia masih menggunakan politisasi agama. Siapapun. Kita ini lebih sibuk dengan agama daripada kemajuan ekonomi, apalagi ilmu pengetahuan. Kita tertinggal jauh dengan mereka karena lebih sibuk berdebat tentang agama, lebih sibuk membahas penistaan agama, lebih sibuk dengan pelajaran agama yang bukannya membuat kita maju ke depan, malah tertinggal mundur ke belakang. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Ketua Umum Partai Amanat Nasional atau PAN Zulkifli Hasan saat ini sedang menjadi sorotan karena beredarnya video terkait fenomena sholat yang ia sebutkan. Bahkan video yang viral di sosial media tersebut memperlihatkan bagaimana Zulkifli Hasan menyampaikan jika saat ini tidak ada lagi orang yang mengucapkan amin saat melaksanakan sholat. Di mana Zulkifli yang diketahui sedang menghadiri sebuah acara sebagai Menteri Perdagangan menyebutkan jika saat sholat dan baca Al-Fatihah tidak ada lagi yang membaca amin karena fanatik pada Capres Prabowo. Bahkan menurut Zulhas dijelaskan ada banyak yang diam karena menurutnya saking cintanya sama Capres Prabowo sehingga ogah mengucapkan kata amin yang merujuk pada pasangan nomor urut 1 Anies Muhaimin. Tidak hanya itu saja, Zulhas pun juga menyampaikan hal yang seolah-olah mengolok-ngolok sholat dengan menyampaikan hal lain terkait pelaksanaan sholat masyarakat sekarang. Di mana fenomena lain yang terjadi adalah sholat saat ini tidak ada lagi yang menunjuk satu jari saat tahiyat akhir akibat rasa cinta kepada Capres nomor urut 2. Gila bukan? Fenomena praktik sholat saat tahiyatul akhir tidak ada lagi yang mengajukan jari telunjuk tetapi dengan 2 jari. Wah, gila benar. Apa yang disampaikan oleh Zulhas itu pun mendapatkan tanggapan keras dari berbagai netizen. Mereka menyayangkan agama dijadikan candaan. Bahkan ada yang mempertanyakan apakah ini merupakan bentuk penistaan agama. Benar-benar mengerikan. Ini bukan masuk pada penistaan, tapi sudah masuk pada penghinaan. Hanya untuk menarik simpati dari masyarakat, kubu Prabowo rela melecehkan agama dengan menghina sholat. Bahkan seorang ulama Sumatera Selatan sampai angkat bicara terkait dengan ucapan Zulkifli Hasan terkait candaan soal fenomena sholat yang dikaitkan dengan Capres nomor urut 2. Ketua FUI Forum Umat Islam Sumsel Ustadz Dr. Andes Haji Umar Said mengaku sangat kecewa dengan apa yang disampaikan Zulkifli Hasan adalah sebuah penodaan agama. Apalagi katanya apa yang disampaikan Zulhas tidak seharusnya dilakukan oleh pejabat publik sekaligus tokoh masyarakat yang seharusnya memberikan contoh baik. Ia menerangkan soal jari telunjuk 1 saat tahiyat akhir dan ucapan amin setelah pembacaan surat Al-Fatihah ada tuntutan dan sesuai dengan hadis. Menurutnya, Zulhas bisa dikenakan pasal penistaan agama dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Bahkan pria yang akrab disapa Zulhas itu pun dapat diancam dengan pasal yang lebih berat terkait dengan ucapan yang disampaikannya sebagai seorang menteri. Ustadz Umar Said benar-benar menyayangkan sikap seorang ketua partai yang cenderung mengusung bendera berlambang salah satu organisasi agama terbesar di Indonesia meski mengusung nasionalis. Niatnya sih mau ngelucu, niatnya sih mau kampanye terselubung, tapi nggak lucu dan terkesan menghina agama. Anehnya, yang dengerin pada ketawa. Ini mungkin yang katanya bosnya etik-etik dasmu itu.
Tapi coba kalau komedian beneran yang bikin candaan begitu, langsung kena pasal penistaan. Ini membuktikan bahwa kubu Prabowo ini sangat takut kalah. Kalau nggak takut kalah, nggak akan memakai cara politisasi agama seperti ini. Begitulah kualitas pendukung Prabowo. Karena nggak punya kemampuan meraih simpati rakyat, mereka ini sudah berani kurang ajar pada agama. Mereka menjual dan menghina agama Islam demi kepentingan politik duniawi. Juga sudah melakukan cara-cara yang keji, seperti kampanye hitam terselubung, bernada hinaan dan penodaan agama dalam Pilpres. Belum jadi presiden aja, agama dihina-hina dan dinodai seperti ini oleh kubunya. Gimana nanti kalau sudah jadi presiden? Bagaimana menurut Anda?